Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Balik lagi nih di vlog saya. Bener-bener ngaruh ya kalau pakai lighting itu ya. Balik lagi ke vlog saya yang kita bakalan ngemil-ngemil sambil kita bahas sesuatu nih. Buat kali ini kita ngemilnya apa? Saya jadi beli pentol. Sama kita bakalan ngemil jeruk. Ini udah aku makan sedikit tadi. Make sure kalau jeruknya itu nggak asam guys ya. BTW ini pentolnya salah satu pentol enak juga sih di Babat ya. Terus kita mau bahas apa sih? Jadi makan-makan kita kali ini tuh kita makan snack agak berat ya. Kita makan snack malam ini tuh kita sambil bahas tentang kegagalan, jadi nggak gabut aja gitu kita makan snack doang gitu. Lama banget memang nggak nyapa kalian dengan vlog cara kayak gini ya, jadi ini bayangan saya kelihatan banget ya. Oke, kita makan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi bros aku nggak kelihatan guys. Ini bros comel, bros cute dari produknya Nitra Store. Jadi mungkin yang mau cari-cari bisa dikunjungi di IG-nya Nitra Store. Buat yang pengen cari bros clay atau bros imut, bros cute gitu, order aja di Nitra Store ya guys ya. Oke, malam ini saya tagnya malam ya. Besok entah apa, besok itu entah uploadnya jam berapa saya nggak tahu. Kayaknya sih pagi ya, soalnya kebetulan butuh wifi. Butuh wifi, jadi saya bakalan ikut wifi-nya sekolah kayaknya gitu buat upload. Selanjutnya apa yang bakalan kita bahas malam ini? Yang bakalan kita bahas malam ini adalah tentang temanya tentang kegagalan. Bagaimana sih kegagalan? Kenapa tiba-tiba saya bahas tema tentang kegagalan? Jadi kemarin saya itu sempat update status WhatsApp. Nah, di status WA saya itu saya captionnya itu gini. Kan kebetulan lagi ngelihat sholawatan turut hadir di sholawatan di Pondok Pesantren Al Ma'ruf, pondoknya Gus Fahmi, Yai Fahmi Karangasem. Nah di situ tuh sempet kayak terlintas di pikiran saya itu tentang saya dulu nggak sempat lulus gitu loh dari MDA. Terus akhirnya saya bikin caption nih di status saya, dari TPK Zipur nggak sampai wisuda, dari tidak sampai di wisuda, terus MDA Al Ma'ruf pun tidak sampai wisuda, dan S2 pun harus gagal di tengah jalan. Bukan berarti itu banyak banget itu yang chat gitu ya. Emangnya Kak Veta pernah gitu ya ngalami kegagalan? Aduh, saya bisa berada di titik saat ini, bisa setegar ini, bisa sebahagia ini saat ini, itu karena saya mengalami banyak kegagalan gitu loh, tubi gitu. Banyak banget kegagalan bertubi-tubi. Jadi bukan berarti saya sekali coba langsung berhasil, enggak. Jadi banyak banget memang proses kegagalan yang pernah menghampiri dalam hidup saya. Salah satunya atau salah tiganya yaitu, jadi banyak banget yang kaget kok saya mengalami kegagalan ABC sampai Z itu. Pertama, kalau yang dari kecil itu TPK itu sebenarnya saya sudah selesai ngaji di Kompi Ayon Zipur 5 Babat, Nurul Mutakin ya, TPK Nurul Mutakin. Cuma posisinya karena saat itu ganti kepala TPK, ganti pimpinan istilahnya begitu ya, jadi akhirnya saya tidak sempat di wisuda di
TPQ-nya saya harus sudah geser di MDA. Akhirnya saya sudah geser di Madrasah Diniyah ya, kalau yang nggak tahu MDA. Saya geser ke MDA-nya. Ketika saya geser ke MDA, ternyata di MDA itu saya tidak di wisuda TPQ. Terus sudah di MDA itu kan harus kelas 6 terus dibilang lulus gitu ya. Nah, waktu kelas 3 itu saya juga lulus MTS kelas 3. Jadi akhirnya saya geser ke pondok Tawak Beras. Jadinya saya keluar begitu, tidak sampai menyelesaikan diniyah sampai kelas 6. Akhirnya sudahlah, saya nggak sampai di wisuda diniyah. Kegagalan selanjutnya itu kegagalan saya di dunia pendidikan kayaknya ya. Terus kegagalan selanjutnya ini yang saya tulis itu kegagalan saya di S2 guys. Kalau ini pure murni kesalahan saya karena saya tidak melanjutkan studi saya S2 di UNESA. Masalahnya ada sih beberapa masalah. Salah satu faktornya mungkin semua orang menyalahkan ini karena memang saat itu juga kasusnya COVID-19. Tapi sebelum itu juga sudah ada kasus sih, cuma saya akhirnya malas dan memutuskan untuk no stop sudah gitu kan. Ketika COVID-19 ini gitu kan udah nggak bisa diusahakan gitu loh. Di COVID-19 itu sebenarnya bisa sih kalau mau online dan lain sebagainya, cuma menurut saya udah cukup banget gitu, saya nggak harus menyelesaikan ini gitu. Akhirnya memberanikan diri guys buat bilang sama keluarga. Enggak sih, kalau enggak gara-gara ada lagi lah beberapa masalah ya. Kalau enggak gara-gara masalah itu mungkin semuanya itu tidak sempat saya bicara sama keluarga. Karena kita kalau melakukan kesalahan pasti kan bakalan ngerasa bahwa kita nunggu waktu yang tepat gitu ya untuk menyampaikan sesuatu ke keluarga. Tapi saya tidak menemukan timing yang tepat sampai hari H. Ya sudah, saya akhirnya saya berani ngomong kayak gini karena keluarga sudah tahu kalau S2 saya tidak sampai selesai. Kegagalan saya selanjutnya, kalau itu di dunia pendidikan ya guys ya. Kegagalan saya selanjutnya sebenarnya banyak banget, dan mungkin ini yang tidak banyak banget juga yang tidak bisa saya sampaikan. Ada beberapa masalah yang tidak bisa saya sampaikan, dan itu justru malah menjadikan saya sedewasa ini saat ini, bisa menjadikan saya setegar sekarang, bahkan bisa menjadikan saya sedewasa sekarang. Dan juga saya bisa berada di titik ini juga gak berhenti karena support dari kedua orang tua, support juga dari kakak dan juga kakak ipar. Intinya support dari keluarga terdekat. Dan akhirnya saya bisa melewati itu semua, dan juga support dari teman-teman terdekat saya. Terima kasih banget yang tidak pernah menuntut saya untuk jadi apapun. Terima kasih yang sudah mensupport saya sepenuhnya. Terima kasih yang tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan curhatan-curhatan saya. Karena saya tipenya nggak bisa mendem sendiri di sahabat terdekat gitu loh, di orang-orang terdekat itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya sudah, saya berterima kasih banyak kepada orang-orang yang sudah support saya nggak bisa nyebutin satu, bisa sih seharusnya, tapi takutnya nanti ada yang kelewatan atau bahkan nanti yang ada yang sakit hati gitu ya kalau disebutin. Gak tahu juga dia mau dipublish atau enggak nama-namanya kan, jadi privasi juga membuat mereka. Itu tadi tentang kegagalan saya. Intinya hidup pastinya tentang berproses, tentang berjalan, tentang menerima. 3 poin itu yang sekarang saya sedang terapkan dalam jiwa saya terapkan dalam tubuh saya. Jadi yang terjadilah,
Yang ingin datang, datanglah. Yang ingin pergi, pergilah. Prosesnya akan saya nikmati sedemikian rupa. Nikmatnya itu setelah kita banyak-banyak bersyukur dan mengikhlaskan. Mungkin ini terdengar basi bagi kalian yang punya masalah, tapi ini bagus banget buat, memang ini bekerja gitu loh buat saya dan buat masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Kuncinya adalah ikhlas dan bersyukur. Ketika saya ikhlas, ternyata masalah-masalah itu bisa dengan mudahnya saya terima dan saya tidak pikirkan lagi begitu. Berat, memang saya nggak pernah bilang bahwa kalau kita sudah ikhlas itu udah nggak ada masalah gitu, enggak, pasti tetap masalah itu pasti harus tetap kita hadapi, tapi dengan ikhlas itu kita itu bisa tegar gitu loh, bisa sampai di titik akhir masalah tersebut ya. Jadi intinya buat kalian yang sedang berjuang dengan masalah-masalah kalian atau dengan kegagalan-kegagalan kalian, coba lagi guys, jangan malu. Usia tidak menentukan kapan kita bisa berhasil. Apalagi buat kalian anak muda yang merasa bahwa usaha kalian sia-sia atau usaha kalian tidak berhasil, jangan menyerah. Karena tidak ada anak muda berhasil di usia muda tanpa privilege. Itu sih kata-kata yang viral aja akhir-akhir ini ya toh. Kalian anak-anak muda pasti pengen punya A, punya B, punya C sampai Z ketika di usia 25, di usia berapa punya target itu bagus, tapi kalian juga harus punya ilmu legowo, punya ilmu ikhlas, punya ilmu neriman ya. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal lagi coba lagi. Jadi jangan capek-capek buat coba lagi ya guys ya, sampai berhasil. Oke? Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Ngutip katanya Omai, stay healthy, stay safety, stay positive. Bener banget itu, stay positif ya guys ya. Terima kasih, positive vibes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.